Mari kita berdoa, saudara. Bagaimana kalau kita berdiri, saudara? Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Engkau boleh sertai kami, di mana kami boleh mengikuti akan doa puasa di tahun ini. Ini merupakan hari pertama kami melakukan doa puasa. Terima kasih atas segala pimpinan-Mu kepada kami, Tuhan. Bagi kami yang telah melakukan puasa, terima kasih kalau Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami berkumpul bersama, di mana kami akan bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau. Kami akan memuji nama-Mu, Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu, dan kami juga akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Engkau yang mempersiapkan kami masing-masing dengan baik. Biarlah kami senantiasa boleh menaikkan pujian dan menyembah kepada Engkau dengan baik juga, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam doa puasa pada hari ini, demikian juga dengan hari-hari berikutnya. Tak lupa kami juga berdoa pula untuk teman-teman kami Tuhan, yang mungkin mereka masih belum ikut pada hari pertama ini, di mana kami rindu, bahwa mereka pun bisa mengikuti di hari kedua, ketiga, dan juga keempat nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita atas karyanya di dalam hidup kita. Mari kita datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kasih-Mu mengubah hidup kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau
pertama kita puasa. Bagaimana puasa Bapak Ibu sekalian? Lancar? Kalau hari ini mungkin kita nggak sampai selesai, masih ada hari esok untuk memulai lagi. Tapi yang terpenting adalah karya keselamatan Tuhan di dalam hidup kita. Dan bagian kita adalah untuk setia dan taat melayani Tuhan dan menyerahkan hidup kita bagi kemuliaannya. Mari sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menaikkan syukur kita di dalam pujian ini. Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Kita ulangi sekali lagi. Ku mau setia, benar Tuhan. Akhir, inilah kami Tuhan, melayani seumur. Engkau tahu Tuhan, kami tidak sempurna. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia Tuhan sampai akhir, melayani seumur hidupku. Ini kami Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai kami mendapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki,
melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Di Taman Getsemani, Yesus taat dengan berserah pada kehendak Tuhan. Demikian pula dengan hidup kita. Yesus ingin kita pun mau taat atas kehendaknya, menyerahkan kendali hidup kita di tangannya, berserah penuh atas rancangannya. Sekalipun di dalam tantangan hidup yang luar biasa, Tuhan adalah Allah yang selalu menyertai dan memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap kita agar dapat hidup dalam ketaatan dan pengharapan. Mari Bapak Ibu, kita menyambut firman Tuhan dengan sebuah pujian. Rancangan-Mu sempurna. Tuhan, Kaulah harapanku di dalam hidupku. Ketika aku percaya kepadamu, rancangan-Mu sungguh sempurna. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancangan-Mu sempurna. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Tuhan, Kaulah harapan. Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancangan-Mu sempurna. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan, dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku.
Kita pujikan sekali lagi dengan bersungguh-sungguh. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Kami tahu Tuhan, setiap rancangan yang ada padamu selalu terbaik bagi kami. Meskipun kadang-kadang bagi kami itu sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyakitkan. Namun kami tahu, di balik semuanya itu, Tuhan pasti memberikan terbaik bagi kami. Biarlah kami sebagai umat-Mu Tuhan, untuk senantiasa belajar, untuk mengerti akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tanpa protes, namun kami belajar untuk mengerti dan menjalani kehidupan kami, karena kami tahu di balik semua hal terjadi, ada rencana Tuhan yang indah bagi kami. Tuhan, pada malam ini kembali kami akan belajar firman-Mu. Engkau berkenan berbicara kepada kami, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, dengar dan kami renungkan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan mengetahui keterbatasannya, Tuhan perlengkapi dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat malam. Seperti yang Bapak Ibu baca di e-book atau buku panduan doa puasa, siapa yang sudah membacanya? Coba angkat tangan. Cuma 2 orang. Coba saudara ya, kalau pagi coba kita baca. Jadi kita tahu kira-kira hari ini kita belajar tentang apa, seperti itu ya. Dan kita belajar selama 1 hari ini, kita belajar untuk bisa melakukan apa yang difirmankan atau apa yang kita bacakan dalam renungan doa puasa pada hari pertama, kedua, dan juga ketiga. Tema kita yaitu ketaatan di tengah tantangan. Saudara, dalam kehidupan kita itu memang tidak lepas daripada tantangan. Untuk doa puasa pun juga banyak tantangan yang dihadapi. Betul enggak saudara? Kira-kira tantangan apa saudara? Kalau saudara mau melakukan doa puasa itu. Apa tantangannya? Haus, lapar, malas, apalagi udara panas seperti ini. Itu tantangan yang dihadapi. Banyak yang membuat kita kadang-kadang itu malas. Apa tantangan saudara untuk baca renungan doa puasa tiap hari, Senin sampai Kamis? Hurufnya kecil-kecil, nggak bisa dibaca seperti itu. Nggak bisa buka HP. Ya banyak alasan yang kita hadapi, tantangan demi tantangan kita hadapi, saudara. Hari kita belajar tentang dari Tuhan Yesus, bagaimana dengan di tengah tantangan dihadapi, dia tetap bisa taat kepada kehendak Tuhan, pada perintah Tuhan. Mari kita membaca saudara, dari Yohanes pasal ke-12, kita akan baca ayat yang pertama sampai ke-12. Yohanes 18, ayat yang pertama sampai ke-12. Yohanes 18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, saudara ya. Setelah mendapatkannya, kita akan baca bergantian. Saya bacakan ayat pertama, kemudian saudara yang kedua dan seterusnya. Sampai nanti ayat 12 kita baca bersama-sama, saudara. Kita bergantian, saudara ya. Saya bacakan ayat pertama, saudara kedua. Dia dengan sebuah judul, Yesus ditangkap. Ayat pertama, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya.
Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan pada Bapa kepadaku? 12 saudara. Maka pasukan prajurit serta perwilanya dan penjaga-penjaga disuruh yang orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Anak saudara kasih Tuhan, kita di sini melihat tentang kisah kehidupan Tuhan Yesus yang ditangkap. Itu bukan suatu kisah yang asing bagi kita. Tiap tahun kita membacanya dan kita merenungkannya. Hari ini kita baca bersama-sama saudara tentang sebuah tantangan yang dihadapi Tuhan Yesus. Di tengah-tengah tantangan itu dia tetap taat saudara. Saudara, tantangan itu memang seringkali terjadi, dan untuk taat seringkali kita pun itu sulit untuk kita lakukan sebagai manusia, saudara. Apalagi ketaatan itu seringkali bisa merugikan kita, bisa membuat kita itu nggak bebas seperti itu. Ambil contoh, saudara, yang paling gampang. Ketika kita terburu-buru menuju sesuatu, kita naik mobil atau naik sepeda motor, tiba-tiba ada stopan. Nah, waktu stopan itu baru saja lampu merah menyala, itu biasanya kita apa yang lakukan, saudara? Seringkali kita kemudian terobos. Tantangannya sudah itu yang kita lakukan. Nah, kalau nggak ada polisi, kita langsung menerobosnya. Itu tantangan harus kita hadapi juga. Kita sebagai orang percaya tetap mau melakukan itu dengan ketaatan. Tunggu lampu merah itu meskipun kita akan terlambat, ataukah kita tak menerobosnya. Tantangan kita hadapi dan seringkali kita mengalahkan tantangan itu, saudara, untuk kepentingan kita pribadi. Sekarang kita belajar bersama dari Tuhan Yesus, saudara. Kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus, sebetulnya tantangan apa sih yang dihadapi Tuhan Yesus pada waktu itu? Ketika dia berada di Taman Getsemani dan ketika dia akan ditangkap oleh orang-orang pada waktu itu. Jadi setelah Yesus berdoa bersama di Taman Getsemani, setelah dia bergumul, kemudian dia menyerahkan akan kehendak Bapaknya, maka pada waktu itu bala tentara datang dengan segala prajurit dan juga dikatakan di sini dia membawa mereka lentera, sulu dan juga senjata untuk menangkap Tuhan Yesus dengan perlengkapan begitu komplit. Dan juga mereka jumlahnya bukan cuma 1-2 orang, tapi cukup banyak. Seperti yang mereka itu sedang menangkap seorang teroris yang begitu mengerikan, begitu menakutkan. Nah, waktu mereka datang, saudara, apa yang terjadi pada waktu itu, di mana orang-orang pada waktu itu akan menangkap Tuhan Yesus. Tantangan yang dihadapi Tuhan Yesus apa, saudara? Yaitu kalau kita lihat, tantangan dia itu apa? Tantangan untuk bisa lepas dari penderitaan. Kita mengetahui waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia bergumul berdoa dan bilang, Tuhan kalau memungkinkan kiranya cawan ini bisa berlalu dari hadapanku. Tapi itu sesuai kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Tapi kalau kehendak Bapa tetap minta aku untuk bisa taat, tetap naik di atas kayu salib, aku pun melakukannya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Nah, tantangan yang dihadapi Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara, di mana pertama kali kalau kita lihat di sini, sebetulnya pada waktu itu ada beberapa peluang yang bisa dilakukan Tuhan Yesus itu bisa lepas dari namanya penderitaan tersebut. Ada peluang di mana Tuhan Yesus bisa lepas dari penderitaan itu. Ada peluang bagi Yesus untuk tidak taat pada kehendak Tuhan, pada perintah Tuhan, saudara. Yang pertama itu apa, saudara? Yaitu Tuhan Yesus bisa tidak mengakui bahwa dia bukan orang yang dicari, karena tidak semua orang mengenal dia dengan benar. Ya, Yesus bisa mengatakan, bukan aku kok, waktu dia siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret, dia bisa mengatakan bukan aku, diam aja. Dia bisa minta mungkin dia bisa mengatakan murid-muridnya, karena pada waktu ternyata nggak semua orang mengenal Yesus dengan baik.
Itu sebabnya mengapa kemudian mereka tuh menyuruh Yudas untuk mencium Tuhan Yesus supaya orang-orang lebih yakin inilah orangnya untuk ditangkap. Coba kita baca saudara, Matius dikatakan seperti ini saudara. Matius dikatakan seperti ini. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang di ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Kemudian orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkallah dia. Itu artinya, saudara, mengapa sampai kemudian Yudas disuruh mencium Tuhan Yesus? Karena pada waktu itu ternyata banyak orang yang tidak mengenal dengan baik. Mungkin mereka mendengar Yesus seperti apa, dan seringkali mungkin mereka waktu menyaksikan Tuhan Yesus berkhotbah dari kejauhan. Sehingga mereka mungkin gak jelas siapa Yesus seperti itu sebetulnya. Dan kita tahu juga orang-orang Yahudi itu kan kadang-kadang wajahnya mirip-mirip saudara ya, dengan jenggot, dengan rambut seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu maka orang-orang itu mengutus Yudas yang menjual dengan tujuan supaya orang itu gak salah tangkap. Mereka mengatakan, kau kasih tanda, cium dia supaya kami mengenal siapa dia sebetulnya. Itu yang pertama kita. Yang berikutnya kalau kita baca Yohanes sudah dikatakan di sini. Dikatakan, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Yesus bertanya pada mereka, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Kemudian katanya, akulah dia. Kemudian ini bukan cuma sekali saudara, berulang kali dikatakan seperti itu. Karena dikatakan seperti ini. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kemudian maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Jadi saudara, waktu Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Dan saya percaya orang-orang itu tidak mengenal dengan betul siapa Yesus sebetulnya. Itu peluang bagi Tuhan Yesus sebetulnya untuk tidak mengakui siapa dia sebetulnya. Kalau dia nggak mengakui saudara, maka Yesus tidak akan ditangkap. Dia bisa lepas dari namanya penderitaan, dia bisa lepas dari salib. Dia bisa tidak taat pada perintah Tuhan asal dia tidak mengakui siapa dia sebetulnya. Dia bisa mengatakan ini Yesus, dia bisa menunjuk muridnya, Petrus, lain sebagainya untuk bisa tangkap. Tapi Yesus tidak melakukan semuanya itu. Dia mengakui dia siapa sebetulnya untuk menunjukkan ketaatan dia pada kehendak Tuhan. Dia tahu bahwa dia harus menaik ke atas kayu salib. Maka dia mengakui, akulah dia. Yang kamu cari itu akulah dia, aku ini, sekarang aku tangkaplah aku. Kemudian mereka menangkap, membawa Yesus ke dalam pengadilan. Kita lihat saudara, Yesus ada peluang untuk bisa lepas dari penderitaannya, salib, tapi dia nggak melakukannya. Dia memilih untuk tetap taat pada perintah Tuhan. Yang kedua saudara, kita lihat di sini. Tuhan Yesus bisa minta bala bantuan menolong dia karena ada 12 pasukan bala tentara surga yang siap melepaskan dia. Ini nggak ada di Yohanes, tapi saya mengajak saudara membaca dalam Injil Matius yang dikatakan seperti ini. Matius 26, 53, 54. Kalau saudara ingin baca lengkapnya bisa baca di Alkitab ayat-ayat sebelumnya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa supaya ia bergerak mengirim 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Kita lihat saudara, pada waktu itu, waktu Yesus akan ditangkap itu kita mengetahui ada puluhan orang datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Mereka membawa pentung, kemudian mereka juga membawa sulu dan juga senjata lentera. Mereka lengkap dikatakan seperti itu untuk menangkap Tuhan Yesus. Tapi Yesus mengatakan, kamu menangkap aku dengan cara seperti itu. Begitu orang banyak, dengan begitu banyak senjata, kamu kira ini aku penyamun. Aku teroris yang begitu menakutkan. Enggak, bukan seperti itu. Apa aku gak bisa minta tolong pada Allah Bapa untuk bisa menolong aku? Aku bisa melakukannya. Dia mengatakan, aku bisa meminta 12 pasukan datang untuk melindungi aku, untuk membela aku, dan mungkin mengangkat dia ke surga, sehingga Yesus lepas dari penderitaannya. Apakah Yesus bisa melakukan semuanya itu? Bisa, saudara, kalau Yesus mau. 12 pasukan itu kira-kira berapa orang, saudara? Satu pasukan itu dikatakan 6.000 orang. 12 pasukan 72.000 orang akan datang melindungi Tuhan Yesus. Nah, orang-orang datang cuma berapa? Mungkin cuma ratusan. Bagaimana mungkin ratusan orang itu bisa menangkap Tuhan Yesus dengan dilindungi oleh 72.000 tentara bala tentara surga? Gak mungkin bisa melakukannya. Ada peluang bagi Tuhan Yesus untuk bisa lepas dari penderitaan itu, tapi Yesus tidak melakukannya.
Dia tetap memilih untuk taat pada kehendak Bapa. Mati di atas kayu salib. Jadi tantangan yang kedua yang dihadapi Yesus sebagai manusia, dia tuh ingin lepas secara manusia, saudara. Dia ingin lepas dan dia bisa menggunakan peluang ini untuk bisa lepas. Dia bisa minta Allah Bapa mengutus 12 pasukan datang untuk membela dia. Tapi Yesus nggak melakukan semuanya itu. Dia mengalahkan hal tersebut, keinginan dia untuk bisa lepas dari penderitaan. Dia taat pada kehendak Bapaknya. Yang ketiga, saudara, tantangan apa yang dihadapi Tuhan Yesus, saudara? Kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus bisa tidak mengakui siapa dia sebetulnya, karena para saksi palsu tidak bisa membuktikan dia. Ya, jadi waktu di pengadilan terjadi, itu Yesus bisa tidak mengakui dia siapa sebetulnya. Saya mengajak saudara supaya lebih jelas, kita buka Injil Markus, saudara, pasal 14. Markus 14 pasal 14, kita akan baca pasal 14, kita akan baca ayat 55 sampai 62, saudara. Ya. 65. Kita baca Injil Markus pasal 55 sampai dengan pasal 14 ayat 55 sampai 65. Kita kembali baca bergantian, saudara ya. Supaya kita lebih jelas kira-kira peluang Yesus untuk bisa lepas itu kapan? Tantangan apa yang dihadapi? Coba kita baca bergantian, saya bacakan dahulu ayat 55, berbunyi demikian. Imam memang kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. 50. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai dengan yang satu dengan yang lain. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutup mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Saudara dikasih Tuhan, kita fokus pada ayat ini, 62. Bentar ya. 62, 61 dan 2 ya. Pada waktu kita melihat saudara, untuk bisa menangkap Tuhan Yesus, untuk bisa menjatuhkan Yesus sampai dengan hukuman mati, maka apa yang dilakukan oleh mahkamah agama ini? Mereka mencari upaya karena mereka tahu Yesus nggak ada kesalahan sama sekali. Maka satu-satunya cara mereka mencari saksi palsu untuk mengatakan yang tidak-tidak tentang Tuhan Yesus supaya nanti bisa dihukum mati dan bisa mendapat hukuman seperti itu. Maka beberapa saksi palsu diundang, tentu dibayar oleh mereka dengan tujuan untuk bisa mengatakan siapa Yesus betulnya, kesalahan apa yang dia lakukan. Dan waktu para saksi dimajukan satu persatu di pengadilan, saudara, apa yang terjadi? Ternyata satu dengan yang lain itu nggak sama, nggak klop. Jadi nggak bisa membuktikan Yesus itu bersalah. Dalam kondisi seperti ini, para imam sudah nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Nggak ada jalan keluar lagi untuk bisa menangkap Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah kemudian dalam kondisi yang sudah putus asa seperti itu, maka imam itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Mungkin mereka sudah nggak ada pengharapan lagi untuk bisa menjatuhkan Tuhan Yesus hukuman yang berat, yang hukuman mati. Maka di tengah-tengah keputusasaan para imam itu bertanya kepada Tuhan Yesus pertanyaan seperti ini. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ini kesaksian mereka Yesus sebagai Mesias, tapi dia ingin tahu Yesus mengaku tidak pada waktu itu. Coba kita lihat saudara, bagaimana jawaban Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan, sebelumnya tuh ketika para saksi mengatakan kesaksian palsu, Yesus sama sekali tidak berkata, satu ucap pun tidak berkata, diam 1000 bahasa. Saudara.
Nah, ketika orang bertanya, imam bertanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yesus menjawab, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang dari tengah-tengah awan-awan di langit. Waktu mereka mendengar itu, mereka begitu marah sekali. Bahkan dikatakan para imam besar menyobek jubahnya. Mereka mengatakan, untuk apa kita perlu saksi lagi? Enggak perlu lagi. Dia sudah mengatakan yang sebetulnya. Orang ini sudah penghujat Allah. Mengaku diri sebagai Tuhan. Yesus mengatakan, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia dan seterusnya. Saudara kasih Tuhan, seandainya Yesus enggak usah mengaku pada waktu itu, beres saudara. Hukuman mati tidak akan terjadi pada Tuhan Yesus. Itu tantangan bagi Tuhan Yesus pada waktu itu. Kalau dia mengatakan, diam aja, tidak usah ngomong, diam aja, tidak usah jawab, itu sudah bebas. Kenapa? Karena para saksi sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saksi mereka sudah nggak kuat sama sekali, saudara. Pada waktu itu hukumnya, kalau seorang terdakwa itu tidak membela apapun, dia mendapat hak seperti, dia nggak ada salahnya. Dan dia bisa mendapat kemenangan. Yesus tidak perlu ngomong, tapi mengapa pada waktu itu mengatakan, akulah dia. Dan kamu melihat anak manusia dan seterusnya. Saudara kasih Tuhan, waktu mendengar ini, maka hukuman itu dijatuhkan. Dikatakan dalam 64, dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Kemudian para serdadu menangkap dia, menyiksa dia. Saudara kasih Tuhan, kita lihat, Yesus rela, dia tuh melepaskan peluang untuk bisa bebas demi ketaatan dia pada Tuhan. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus untuk di tengah-tengah tantangan yang dihadapi. Dia sebagai manusia dia bisa bebas, saudara. Kesempatan demi kesempatan dia bisa dapatkan untuk bisa lepas dari penderitaan itu. Tapi Yesus tidak melakukannya. Sekarang kita bagaimana, saudara? Seringkali kita pun gak bisa berbuat seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus, saudara. Di tengah-tengah banyak tantangan kita hadapi, seringkali kita pun gak taat pada perintah Tuhan. Kita seringkali melanggar perintah Tuhan. Karena mengapa kita seringkali nggak taat? Karena kita merasa kalau saya taat, itu bisa-bisa merugikan saya sendiri. Kalau saya taat, itu tidak membuat saya senang. Saya harus mengasihi orang lain yang menyakiti saya. Bukan suatu hal yang menyenangkan, saudara. Harus mengampuni mereka, bukan suatu hal yang menyenangkan. Itu sebabnya kita sulit untuk taat bisa melakukan apa yang diberitakan Tuhan kepada kita. Untuk memberitakan Injil pada orang lain, supaya orang lain bisa selamat, bisa mendengar Kristus, dan bisa percaya. Bukan suatu hal yang menyenangkan juga. Karena seringkali kita disalahpahami, kita mungkin diejek, kita mungkin dijauhi orang lain. Itu membuat kita kadang-kadang nggak bisa melakukan perintah Tuhan. Karena kepala kita seringkali kembali pada kepentingan kita pribadi. Kita nggak mungkin, tidak ingin kenyamanan kita itu lenyap hanya kita taat pada perintah Tuhan. Tapi kalau kita lihat, Yesus rela melenyapkan kenyamanan dia untuk taat pada perintah Tuhan, saudara. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Tantangan dihadapi begitu banyak. Dia ada peluang untuk bisa lepas dari penderitaan. Tapi dia nggak melakukannya. Dia tetap taat. Jadi waktu ada dua pilihan pada waktu Yesus. Taat atau tidak taat. Tapi Yesus mengambil sikap. Dia mau taat pada perintah Allah Bapa. Seperti doa dalam Taman Getsemani. Biarlah cawan ini berlalu kalau itu kehendak Tuhan. Tapi kalau bukan Tuhan kehendak Tuhan, dia akan melakukannya. Dia tahu, saudara, kalau dia taat, dia akan menderita. Dia mati di atas kayu salib. Tapi kalau dia taat, resikonya lebih besar lagi. Manusia akan binasa. Akan mendapat hukuman kekal, saya dan juga saudara. Maka Yesus memilih untuk taat kepada perintah Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Ketika dia taat, di mana Paulus mengatakan seperti ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah Tuhan kita. Ada peluang bagi dia untuk bisa lepas dari penderitaan. Ada peluang bagi dia untuk tidak taat pada perintah kehendak Bapa. Tapi dia telah memilih untuk taat. Bahkan dia katakan taat itu sampai dia mati di atas kayu salib. Supaya kita boleh diselamatkan. Sekarang mungkin kita bertanya, saudara, mengapa sih Tuhan Yesus memilih taat? Mengapa, saudara? Kita kembali pada Alkitab, jawabannya, saudara. Yang pertama, karena Yesus tahu tujuan dia datang dalam dunia ini adalah untuk menderita agar manusia itu diselamatkan. Coba kita baca Yohanes 18:11b dikatakan seperti ini. Ya. Ketika ada suatu perdebatan itu, Yesus mengatakan, kata Yesus pada Petrus, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?
Jadi pada waktu itu Petrus ada emosi, dia mengambil pedang, memutus telinga Malkus pada waktu itu. Tapi Yesus mengatakan, sarungkan pedangmu itu. Allah menghendaki aku minum cawan pahit ini, supaya manusia itu bisa diselamatkan. Itu yang dilakukan oleh Yesus, saudara. Dia taat dengan tujuan, supaya kita manusia itu dibebaskan dari penderitaan. Dia rela minum cawan pahit, dia menderita, dengan tujuan saya dan juga saudara bisa mendapat keselamatan dari Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan kita, saudara. Dia memilih taat, bukan untuk kepentingan dia pribadi, tapi untuk kepentingan saya dan juga saudara. Itu sebabnya sudah seharusnya kita boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga melayani Dia dengan sepenuh hati kita, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Supaya wujud kita sungguh berterima kasih atas kasih Tuhan kepada kita. Kalau misalnya Tuhan gak taat dengan perintah Tuhan, maka kita akan binasa. Hidup kita sekarang mungkin seperti saat ini, saudara. Hidup kita gak ada pengharapan. Tapi karena Yesus mau taat, maka hidup kita itu ada pengharapan. Yang kedua, saudara, mengapa Yesus mau taat? Karena dia menderita itu sebagai penggenapan nubuat para nabi. Kalau kita baca dalam Matius 26:54 dikatakan seperti ini. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Itu waktu Yesus telah mengatakan, setelah dia harus menghadapi penderitaan seperti itu, di mana dia mengatakan bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Dia mengatakan itu sudah kematianku, penderitaanku sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah menubuatkan akan datang seorang juru selamat. Dan kalau dia nggak taat untuk melakukan semuanya itu artinya dia sudah melanggar akan perintah Tuhan dan dia tidak menggenapi nubuat bagi para nabi pada waktu itu supaya manusia boleh diselamatkan. Yesus taat karena dia tahu dia datang dalam dunia untuk mati, untuk menderita, untuk minum cawan pahit supaya manusia diselamatkan. Yesus taat karena dia tahu dia harus menggenapi apa yang dinubuatkan para nabi, menggenapi apa yang telah direncanakan oleh Allah kepada umat manusia. Maka dia mau taat melakukannya meskipun peluang demi peluang dia bisa melepaskan penderitaan tersebut. Tapi dia tetap memilih untuk taat supaya saya dan juga saudara boleh mendapat keselamatan dari Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, sekarang kita sebagai orang percaya, banyak perintah yang diberikan Tuhan kepada kita, saudara. Mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, dan yang paling penting lagi yaitu kita belajar. Tuhan ingin supaya kita senantiasa memberitakan Injil kepada orang lain, memberitakan kabar baik kepada orang lain, supaya orang lain pun bisa mengenal siapa Kristus dan juga bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh mendapat keselamatan dari Tuhan. Apakah mudah? Gak mudah. Karena gak mudah itu, maka kita seringkali gak taat dengan perintah Tuhan untuk menginjili orang lain. Karena kita seringkali malu, karena kita mungkin kadang-kadang gak nyaman, kadang-kadang mungkin disalahpahami dan sebagainya. Karena berbagai macam alasan itu, maka kita seringkali nggak taat untuk bisa mengabarkan baik kepada orang lain. Saudara dikasih Tuhan. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah mendapat keselamatan dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, maka kita harus senantiasa taat pada perintah Tuhan. Memberitakan Injil pada orang lain. Itulah kesempatan bagi kita untuk mengenal Tuhan, untuk mengenalkan Tuhan kepada mereka. Supaya mereka pun boleh selamatkan. Kalaupun sekarang mungkin kita belum berani, coba saudara berdoa bagi orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Bagi keluarga kita, bagi saudara kita. Siapa di sini yang pernah berdoa untuk orang yang belum percaya pada Tuhan? Mungkin karyawan kita, mungkin atasan kita, saudara kita, ada enggak saudara? Seringkali untuk doa pun kita enggak melakukannya, apalagi memberitakan Injil pada orang lain. Itu menunjukkan ketidaktaatan kita sebagai orang percaya. Saudara, Allah minta supaya kita bisa taat. Salah satu yang paling utama, yaitu kabarkan berita baik kepada orang lain. Kalau mungkin kita sekarang lagi sungkan, lagi sulit, saatnya inilah momen paling baik saudara, untuk mengajak mereka datang untuk mengenal Tuhan. Hari Jumat akan datang, ada Jumat Agung. Ajak mereka datang beribadah kepada Tuhan. Supaya mereka boleh mengenal siapa Tuhan, Juru Selamat manusia itu. Atau hari Minggu akan datang, ada hari Paskah, ajak mereka datang untuk boleh mengenal siapa Tuhan, berita kebangkitan seperti itu. Ada banyak peluang saudara, namun seringkali kita nggak melakukannya. Dan kita nggak taat untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita belajar saudara, dari Tuhan Yesus. Taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yesus mau taat naik ke atas kayu salib supaya saya dan juga saudara mendapat keselamatan.
Sekarang tugas kita taat pada perintah Tuhan supaya orang lain yang belum percaya Tuhan boleh mendapat keselamatan dari Tuhan juga. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk teladan-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa belajar untuk taat kepada perintah-perintah-Mu Tuhan. Mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, dan lebih daripada itu, kami belajar juga bagaimana kami boleh memberitakan Injil pada orang lain, memberitakan kabar baik kepada orang lain, memperkenalkan Engkau kepada orang lain Tuhan, supaya orang lain pun boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, dan mereka boleh mendapat keselamatan, seperti kami telah mendapat keselamatan dari Engkau. Tolong kami Tuhan, beri kami keberanian, beri kami kemauan untuk taat melakukan perintah Tuhan. Bila kami juga senantiasa mengumpulkannya dalam doa-doa kami. Kami boleh menyebutkan siapa yang kami doakan. Mulai hari ini kami doakan mereka. Dan kalau mungkin kami bisa mengajak mereka datang ke gereja pada hari Jumat akan datang, pada hari Minggu akan datang. Supaya mereka pun boleh mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita memujikan pujian kita yang terakhir. Rancangan-Mu sempurna. Sebelum masuk ke dalam doa syafaat. Ada kemenangan, ada keselamatan dalam pengharapan, ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kau Allah yang setia. Sandang jemaat untuk bangkit berdiri. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Saudara, hari ini kita akan berdoa secara khusus untuk keluarga kita masing-masing, ya. Baik dalam pekerjaan mereka, iman mereka, kalau mungkin mereka ada yang belum percaya pada Tuhan, kita boleh mendoakan mereka supaya suatu ketika nanti mereka boleh mengenal Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk terlebih dahulu. Namun sebelumnya saya mau tanya pada saudara, apakah ada pokok doa dari saudara yang perlu kami doakan dari saudara secara pribadi? Bisa sebutkan, nanti kita akan doakan bersama-sama, saudara. Silakan saudara,
Kalau mungkin ada pokok doa yang bisa kami doakan. Angkat tangan, kemudian sebutkan pokok doanya apa. Nanti kami akan mendoakan bersama-sama untuk saudara. Silakan. Kesempatan saudara, kita akan mendoakan saudara. Iya, silakan Bu Indah. Sekolahnya. Oke. Kemudian ada lagi, ya, David, Mama. Masa pemulihan ya. Hari ini operasi. Operasi apa? Oh, batu. Oke. Siapa lagi saudara? Cucunya kenapa? Oh. Oh, umur berapa? Kecil gitu. Ken sama Kelly. Oke. Siapa lagi? Ada doa mungkin, saudara? Oke, Pasat. Kevin. Oh, Ervin. TU. Kenapa? Ervinnya? Oh, iya. Muntah. Ada lagi saudara? Saya catat dulu, saya lupa. Sebentar, bisa minta kertas? Oke. Ya, apa ya? Dokter Indah mengenai Dharma ya, sekolahnya ya. Ya, Dharma namanya ya. Kemudian Cik Pauve, cucunya Ken dan Kelly ya. Oke, kemudian Ervin. Kedua-duanya panas juga. Oke. Bukan DB, bukan ya? Mbak ya. Oke. Iya. Ervin tadi siapa lagi ya? Oh iya, David. Siapa lagi tadi? Sudah? Sudah ya, jadi Dokter Ida, Ibu Pauvi, Ervin dan juga namanya David ya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama saudara. Kita berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala pimpinan Tuhan, pemberian Tuhan kepada kita. Kalau kita punya keluarga yang boleh senantiasa mensupport kehidupan kita sebagai, baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai anak. Kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing, kita serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan boleh pimpin mereka dan juga sertai mereka. Kita bersyukur saudara, pertama kali kita bersyukur untuk keluarga di mana kita boleh berada bersama-sama mereka saat ini. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk keluarga kita. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk pimpinanmu kepada kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang kami miliki, di mana Tuhan boleh persatukan kami. Demikian juga untuk anak-anakmu, kami juga bersyukur kepadamu Tuhan untuk keluarga yang boleh mereka ada di mana sekarang ini. Baik mereka sebagai anak, mereka sebagai orang tua, supaya Tuhan senantiasa menuntun mereka, mereka pun bisa memberikan terbaik, memberikan sumbangsi terbaik dalam keluarga mereka masing-masing. Pimpin mereka Tuhan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Mereka boleh menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup mereka pun boleh menjadi panutan bagi anak-anak mereka. Dan kami sebagai anak-anak juga bisa memberikan teladan juga sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan. Kami boleh menunjukkan akan iman kami di hadapan keluarga kami, supaya mereka pun boleh mengenal siapa Tuhan dari kehidupan kami sebagai orang anak Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak dalam tangan-Mu untuk keluarga mereka masing-masing, kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Saudara, mari kita berdoa untuk anggota keluarga kita yang sekarang ini belum percaya kepada Tuhan. Mungkin itu pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, menantu kita, atau saudara kita yang lain.
Kalau kita ingat nama mereka, kita sebutkan kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh menjamah hati mereka, Roh Kudus yang bekerja, supaya suatu ketika nanti mereka boleh percaya pada Tuhan. Kita serahkan mereka dalam tangan Tuhan, dan nama mereka kita sebutkan bukan cuma pada malam ini, tapi di malam-malam berikutnya, di waktu-waktu berikutnya dalam doa-doa kita pribadi, kita sebutkan mereka, supaya Tuhan senantiasa bekerja, dan Tuhan menggerakkan hati mereka suatu ketika nanti untuk boleh mengenal Tuhan. Mari kita berdoa untuk anggota keluarga kita, saudara kita yang belum percaya pada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai dalam sebuah keluarga, tentu ada yang belum percaya pada Tuhan. Mungkin pasangan mereka, mungkin anak-anak mereka, orang tua mereka, mertua mereka, atau menantu mereka, atau bahkan cucu mereka. Atau mereka sudah percaya Tuhan sebelumnya, namun sekarang mereka meninggalkan Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan supaya Tuhan bekerja dalam hati mereka masing-masing. Dan bila mereka, kami sebagai anggota keluarga, kami juga senantiasa boleh mendoakan mereka, menyebut nama mereka di dalam doa-doa kami. Karena kami percaya Tuhan akan senantiasa mendengar doa kami. Seperti Ibu De Agustinus ketika dia mendoakan anaknya sekian puluh tahun. Sampai suatu ketika anaknya pun bertobat untuk percaya pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami senantiasa mendoakan mereka, mungkin kami sudah berdoa sekian lama, namun mereka juga belum percaya pada Tuhan. Biarlah hal itu tidak membuat kami putus asa, tapi kami terus mendoakan mereka terus dan menerus untuk menyebut mereka, nama mereka di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya suatu ketika nanti Tuhan akan menggerakkan mereka, Tuhan akan menjamah mereka, sehingga mereka pun boleh mengenal Tuhan sebagai juru selamat pribadinya, dan mereka pun mendapat kemenangan, keselamatan dari Tuhan. Kami serahkan Tuhan mereka masing-masing dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita juga berdoa pula untuk anggota keluarga kita yang sekarang ini mungkin mereka sedang kesulitan dalam pekerjaan mereka, dalam keuangan mereka, dalam usaha mereka. Kalau mungkin berkaitan dengan anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan boleh berbelas kasihan kepada mereka, dan Tuhan berhikmat kepada mereka waktu mereka dalam kondisi terpuruk seperti ini. Tuhan berhikmat kepada mereka supaya mereka pun mempunyai suatu pemikiran hikmat bagaimana mereka bisa bangkit dari keterpurukan mereka dalam kondisi keuangan yang tidak stabil ini. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan pada mereka. Mari kita berdoa saudara untuk anggota keluarga kita, karena kita tahu kondisi ekonomi sekarang ini belum begitu baik. Masih banyak keluarga kita, saudara kita yang dalam kesulitan. Kita sebutkan nama mereka, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menolong mereka. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami juga berdoa juga untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk para jemaat-Mu, di mana mungkin di antara mereka, keluarga mereka sekarang ini mereka sedang terpuruk dalam kesulitan keuangan mereka. Baik itu pekerjaan mereka, atau mungkin mereka ada yang baru saja di PHK, kehilangan pekerjaan, atau baru saja mereka mengalami kebangkrutan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan supaya Tuhan beri tolong mereka, berbelas kasihan kepada mereka. Dan bila kami sebagai anggota keluarga kami senantiasa bisa memberikan perhatian pada mereka, mendoakan mereka, meskipun mungkin kami tidak bisa membantu dalam hal uang, tapi kami bisa membantu dalam doa-doa kami, supaya Tuhan beri tolong mereka. Beri hikmat kepada mereka Tuhan, supaya mereka pun bisa memikirkan untuk bisa bangkit kembali. Dan Tuhan juga beri tolong mereka. Tuhan, biarlah dalam kondisi seperti ini, kalau mereka sebagai orang percaya, mereka tidak putus asa, mereka tetap beriman kepada Tuhan, karena mereka tahu Tuhan senantiasa menuntun mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sekarang dalam kesulitan. Mungkin juga di antara jemaat-Mu sekarang ini yang duduk tempat ini, mereka juga sedang dalam kesulitan keuangan pekerjaan mereka. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, tolong mereka dalam kondisi seperti sekarang ini. Anak-anak-Mu boleh senantiasa berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan mereka juga senantiasa boleh bangkit dari keterpurukan mereka. Dan mereka percaya Tuhan pasti akan menolong mereka dalam kondisi seperti saat ini. Dalam mereka juga senantiasa berharap pada Tuhan, tidak putus asa, tapi mereka tetap beriman bahwa Tuhan akan menolong mereka. Tolong anak-anak-Mu Tuhan yang sekarang sedang dalam kesulitan. Tolong mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga berdoa pula untuk anggota keluarga kita yang sekarang sedang sakit, saudara. Kita sebutkan nama mereka. Mungkin mereka juga orang tua kita, cucu kita, anak-anak kita, saudara kita, ataupun orang saudara masih jauh, sepupu kita. Kita tolong,
Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan boleh sembuhkan, menjamah tangan mereka, menjamah penyakit mereka. Tuhan tolong supaya mereka bisa pulih kondisinya. Mari kita berdoa saudara untuk anggota keluarga kita yang sekarang dalam keadaan sakit atau lemah tubuh. Tuhan, kami serahkan juga untuk jemaat-Mu Tuhan, untuk anggota keluarganya sekarang dalam keadaan sakit. Kami mohon kepada-Mu supaya Tuhan boleh tolong mereka masing-masing. Biarlah mereka sebagai orang percaya ketika mereka berada di tengah-tengah keluarga mereka sakit, mereka bisa memberikan penghiburan, mereka bisa memberikan pengharapan, dan keberadaan mereka juga bisa senantiasa mendoakan mereka. Setidaknya mereka sebagai orang percaya, mereka bisa menunjukkan iman mereka, bagaimana mereka juga bisa memberikan perhatian, kasih mereka kepada orang-orang yang sekarang terpuruk dalam sakit penyakit ini. Tolong mereka Tuhan, dan bila mereka juga senantiasa boleh berharap kepada Tuhan. Dan bila dalam kondisi seperti saat ini, momen ini mereka bisa gunakan, bisa memberitakan Injil, supaya dalam keterpurukan mereka waktu mereka sakit, mereka boleh mengenal Tuhan, dan juga mereka boleh mengenal kasih Tuhan. Kami juga berdoa juga untuk anak-anak-Mu Tuhan sekarang ini, yang mungkin mereka sedang bergumul dengan suatu penyakit yang juga tidak sembuh. Kami juga mohon kepada-Mu, tolong mereka Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, mereka boleh senantiasa berharap pada Tuhan. Dan mereka tetap percaya Tuhan akan menolong mereka sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa saudara, kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita juga senantiasa bisa menyaksikan kasih Kristus kepada mereka di tengah-tengah keluarga kita yang sedang dalam kesulitan ekonomi, kesehatan juga lain sebagainya, di mana kita juga bisa memberikan perhatian kepada mereka masing-masing. Mari kita berdoa saudara untuk kita pribadi. Tuhan, kami serahkan setiap kami masing-masing dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sebagai orang percaya, kami rindu kami bisa menjadi terang dan garam dan terang dunia. Kami rindu hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Itu sebabnya di saat kami berada tengah-tengah keluarga kami yang mungkin sekarang mereka sedang terpuruk dengan berbagai macam masalah, mungkin kesehatan mereka, sakit juga belum sembuh sampai sekarang ini, bahkan mereka mungkin sedang putus asa. Biarlah kami sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan yang mengenal firman Tuhan, kami juga bisa memberikan penghiburan pada mereka, memberi kekuatan kepada mereka. Bagi mereka mungkin dalam kesulitan keuangan, kami juga bisa memberikan pengharapan pada mereka, supaya mereka pun bisa bangkit dari keterpurukan mereka. Bagi mereka sekarang mungkin juga sedang tidak mempunyai pekerjaan, kami juga bisa memberikan pengharapan pada mereka. Tuhan tolong beri kami hikmat Tuhan, untuk bisa menolong keluarga kami yang dalam kesulitan. Mungkin bukan hanya dengan uang, tapi dengan tenaga kami, dengan doa-doa kami, setidaknya bisa memberi kekuatan pada mereka, pengharapan kepada mereka. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita juga berdoa pula untuk anggota keluarga kita yang sekarang ini mereka cukup aktif di gereja, entah mereka sebagai majelis, mereka sebagai pengurus rayon, mereka sebagai aktivis di komisi-komisi, mereka juga sebagai guru sekolah minggu. Mari kita berdoa untuk mereka masing-masing, supaya Tuhan beri tolong mereka, pimpin mereka, di antara kesibukan mereka bekerja, mereka juga bisa membagi waktu dengan baik dengan pelayanan mereka. Mari kita berdoa saudara, untuk anggota keluarga kita yang sekarang berada, atau mereka sebagai aktivis di gereja kita berdoa untuk mereka Tuhan, saudara. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sekarang ini mereka cukup aktif dalam pelayanan di gereja. Mungkin mereka sebagai majelis gereja, sebagai pengurus rayon, sebagai guru sekolah minggu, sebagai pengurus komisi, dan juga mungkin mereka aktif juga dalam pelayanan mungkin sebagai pemain musik, sebagai backing vokal, sebagai WL, dan juga lain sebagainya. Kami mohon kepada-Mu Tuhan supaya Tuhan senantiasa pelihara mereka, dan iman mereka juga semakin bertumbuh waktu mereka melayani Tuhan. Mereka semakin merasakan kasih Tuhan, dan mereka bisa ungkapkan kasih itu kepada orang lain di tengah-tengah pelayanan mereka. Tolong mereka Tuhan, bimbing mereka Tuhan dalam kondisi seperti saat ini. Mereka juga senantiasa bisa menunjukkan iman mereka sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka masing-masing dalam tangan-Mu, untuk mereka serahkan yang sedang menjabat sebagai majelis, pengurus, dan juga yang lainnya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita berdoa saudara untuk beberapa pokok doa yang tadi telah disebutkan oleh teman-teman kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk Dokter Indah, di mana sekarang sedang memikirkan untuk anaknya Dharma yang akan sekolah, mungkin sekolah ke luar negeri atau di dalam negeri, supaya Tuhan boleh tunjukkan kemana Tuhan pimpin akan masa depan Dharma itu sendiri. Kita juga berdoa untuk Dokter Indah supaya bisa membagi waktu dengan baik
perhatian pada anaknya, dan juga dengan pelayanan sebagai majelis maupun sebagai aktivis di rayon Rungkut ini. Yang kedua, kita juga berdoa untuk Ibu Pauvi, kita berdoa untuk kedua cucunya, yaitu Ken dan juga Kelly, yang saat ini mereka bersama-sama masuk rumah sakit, supaya Tuhan beri tolong, Tuhan berbelas kasihan pada anaknya masih kecil, masih umur 3 dan 5 tahun ini. Tuhan nyatakan kuasanya supaya mereka boleh disembuhkan penyakitnya. Mari kita berdoa saudara, untuk Dokter Indah, untuk anaknya bernama Dharma, dan kita juga berdoa untuk Ibu Pauvi, untuk cucunya, yaitu Ken dan Kelly. Kita bersuara berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga berdoa pula untuk anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan akan doa-doa kami saat ini. Biarlah kami sebagai orang percaya, sebagai orang seiman dengan mereka, sebagai anggota gereja, sebagai tubuh Kristus, kami juga bisa nantiasa mendoakan mereka. Kami berdoa untuk Dokter Indah Tuhan, Kau mengerti pergumulan dia untuk masa depan anaknya Dharma yang akan sekolah, entah di luar negeri atau dalam negeri, supaya Tuhan boleh tunjukkan akan hal ini, supaya Tuhan juga tunjukkan lebih pasti lagi. Kalau harus di luar negeri, supaya Tuhan tunjukkan kemana, ke negara mana dia harus sekolah, dan di sana pun nanti dia bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan di tempat asing ini. Dan kalaupun dia harus sekolah di dalam negeri, Tuhan juga boleh tunjukkan kemanapun, di universitas mana anakmu akan sekolah. Tunjukkan Dokter Indah Tuhan untuk mengumpulkannya supaya dia semakin merasakan pimpinan Tuhan dalam kehidupannya, khususnya untuk kehidupan Dharma di waktu akan datang. Kami juga berdoa pula untuk Ibu Pauvi. Kami berdoa untuk kedua cucunya, yaitu Ken dan juga Kelly, yang masih berumur 3 dan juga 5 tahun, yang sekarang baru saja masuk rumah sakit, supaya Tuhan beri tolong dia. Tolong kedua anak-Mu Tuhan yang masih kecil ini, supaya Tuhan beri menjamah untuk memulihkan kesehatannya, supaya dia boleh cepat sembuh dan bisa pulang, bisa beraktivitas kembali dan juga bisa sekolah. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tolong Tuhan anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian kita juga berdoa untuk David, saudara. Kita berdoa untuk mamanya yang baru operasi, supaya Tuhan beri tolong untuk masa pemulihannya. Supaya kita juga bersyukur kalau beberapa waktu lalu mamanya boleh percaya pada Tuhan, supaya imannya yang mulai bertumbuh ini semakin dikuatkan meskipun harus banyak menghadapi kesulitan, sakit penyakit. Namun biarlah Mama David juga belajar bagaimana tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya pada pimpinan dan juga pertolongan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan semakin pulihkan di waktu akan datang ini untuk kesehatan mamanya David. Kita juga berdoa pula untuk Ervin yang tiba-tiba sakit hari ini dan harus di rumah sakit. Kita juga mohon kepada Tuhan supaya Tuhan beri tolong untuk menjamah akan kesehatannya, Tuhan pulihkan. Dan kita juga mengetahui kondisi Mama Ervin juga kurang begitu baik karena sakit, supaya juga tolong dia. Mari kita berdoa saudara untuk Ervin dan juga untuk Mama dari David. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga berdoa pula untuk David, untuk mamanya Tuhan, yang sekarang ini baru saja operasi untuk pengambilan batu. Kami mohon kepadamu supaya Tuhan beri tolong, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, supaya Tuhan semakin pulihkan kesehatannya, lalu istirahat yang dilakukan. Dan biarlah Mama David ini pun juga belajar semakin beriman kepada Tuhan. Kalau dia baru mau percaya pada Tuhan, iman yang baru bertumbuh ini boleh semakin didewasakan oleh proses yang dialami. Dia tidak putus asa, tapi dia tetap berharap, berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk David sebagai anaknya bisa senantiasa memberikan support kepada mamanya, mendoakannya. Kami serahkan keluarga David ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa pula untuk Ervin yang hari ini baru masuk rumah sakit karena tiba-tiba sakit Tuhan. Supaya Tuhan beri tolong untuk pulihkan kesehatannya, dokter yang merawatnya Tuhan berhikmat supaya bisa memberikan obat yang terbaik untuk memulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa pula untuk Mama dari Ervin yang juga baru masih dalam masa pemulihan, supaya juga boleh tolong. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu untuk bisa menyembuhkan penyakit mereka masing-masing. Namun kami serahkan semuanya juga dalam kehendak dan juga rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk doa puasa pada esok hari, saudara. Hari Selasa, hari kedua. Supaya besok lebih banyak lagi jemaat kita yang rindu datang untuk mengikuti doa puasa. Meskipun mereka tidak puasa, namun mereka tetap mau datang untuk berdoa bersama-sama. Kita juga berdoa pula untuk segala persiapan mereka juga. Mungkin mereka harus membagi waktu puasa, pekerjaan mereka, supaya mereka bisa membagi waktu dengan baik. Mari kita berdoa untuk doa puasa pada hari kedua. Kita juga berdoa untuk hambanya, yaitu Penginjil John yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya Tuhan persiapkan dengan baik. Mari kita berdoa saudara.
Tuhan, kami serahkan juga untuk doa puasa pada esok hari, supaya Tuhan pimpin dan juga sertai, di mana lebih banyak lagi anak-anak-Mu untuk bisa datang untuk berdoa puasa bersama-sama kami. Buka bersama, kemudian kami juga bisa berdoa bersama-sama untuk beberapa pokok doa yang harus kami panjatkan. Kami mohon kepadamu Tuhan, tolong supaya pada esok hari lebih banyak lagi jemaat Ellen Rungkut yang mau datang mengikuti doa puasa ini. Singkirkan segala macam kemalasan mereka Tuhan, supaya mereka mau taat pada pimpinan dan juga rencana-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, pimpin mereka masing-masing, dan mereka pun bisa membagi waktu dengan baik, waktu doa puasa ini, antara waktu mereka sebagai anggota keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pengusaha. Mereka bisa membagi waktu mereka dengan baik, dan mereka tetap bisa untuk doa puasa, dan pada malamnya mereka boleh datang beribadah kepada Engkau. Kami serahkan Tuhan untuk hamba-Mu juga, penginjil John yang besok akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga boleh sertai, demikian juga dengan para pelayan Tuhan, baik itu backing vokal, WL, pemain musik, Tuhan boleh pakai mereka masing-masing, boleh mengajak jemaat-Mu untuk boleh datang lebih dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita berdoa untuk kehidupan kita masing-masing, kita berdoa untuk pribadi kita masing-masing, saudara. Kalau mungkin sekarang kita sedang bergumul dengan kesehatan kita, dengan masa depan kita, dengan keuangan kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kita percaya Tuhan pasti mengetahui apa yang kita gumulkan, dan kita juga percaya Tuhan akan menolong kita suatu ketika nanti sesuai waktu dan kehendak-Nya. Mari kita berdoa saudara untuk hal ini, mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dengan senyap tanpa suara dalam hati kita, dan kita percaya Tuhan boleh mendengar akan doa-doa kita. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mengikuti doa puasa di hari pertama ini. Terima kasih kalau kami boleh belajar firman-Mu. Terima kasih kalau kami boleh memuji Engkau. Terima kasih pula kalau kami boleh berdoa untuk beberapa pokok doa. Terima kasih untuk kepercayaan masih Tuhan berikan pada kami untuk berdoa bagi orang-orang sekitar kami, bagi keluarga kami. Dan kami percaya Engkau akan mendengar doa kami, menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga untuk doa puasa pada esok hari, supaya Tuhan boleh mengirimkan jemaat-Mu lebih banyak lagi datang untuk berkumpul bersama-sama kami, berdoa bersama-sama kami untuk apa yang perlu kami doakan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sudah selesai. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri, kemudian kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hafal semua kan ya? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus
kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas pimpinanmu kepada kami, atas kesempatan Kau berikan pada kami pada malam hari ini untuk boleh bersama-sama berdoa puasa dengan saudara seiman kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk anugerah keselamatan yang telah kami terima, sehingga hidup kami ada pengharapan. Tuhan, kami akan berpisah satu sama lainnya, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kau berkenan untuk menyertai kami Tuhan, pimpin kami untuk boleh tiba dan selamat di rumah kami, dan Tuhan juga beri kesehatan pada kami. Sehingga besok hari kami juga bisa kembali ikut doa puasa hari kedua. Kami boleh datang bersama, buka puasa bersama, dan kami juga boleh bersekutu bersama, berdoa bersama-sama untuk beberapa pokok doa. Tuntun kami Tuhan, beri kami suatu kerinduan untuk boleh belajar firman Tuhan. Kami juga meluangkan waktu kami untuk membaca renungan pada hari kedua, dan sebagai persiapan kami untuk masuk doa puasa sepanjang pagi sampai dengan malam. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu, pimpin anak-anak-Mu Tuhan, pimpin mereka, sertai mereka, masa depan mereka juga. Bapak, Ibu dan juga saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Ada pengumuman mungkin dari pengurus?